Kita masuk menuju ke game yang pertama. Pertempuran antara Onyx Olympus dan juga EVOS Divine. Let's go. Alright. Ini dia untuk game yang pertama dalam rangkaian Best of 3 Series. Siapa yang akan membuka poin lebih dulu kali ini? Apakah Onyx Olympus atau EVOS Divine? Dan kita akan lanjut terlebih dahulu kali ini dengan adanya setup yang dilakukan oleh para punggawa Onyx Olympus. Pistol round selalu menjadi kejutan, tapi Adam terlalu jauh dari kawan-kawannya sehingga harus terculik terlebih dahulu. Follow up bakal coba dilakukan. Ray, WSP dipegang kali ini. Masih akan ada pause terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi penyeimbang, penyelaras antara lini depan dan juga lini belakang. Itu dia, dan kita akan kembali masuk menuju game yang pertama kali ini. Seapoint ternyata bakal menjadi map yang pertama. Sudah mulai masuk. Lihat sudah akan Crime. ada lemparan granat dari seorang Crime yang connect karena seorang Ray. Ini dia efektivitas yang luar biasa dari Gocel. Berhasil bertembak di seorang Adam. Ada Ray juga yang harus terjatuh begitu saja. Cepat banget buah konten dari EVOS Divine. Kali ini dimakan begitu saja. Walaupun memang ada satu pepeng shot yang berhasil coba diinisiasikan, tapi Zero yang harus coba dibalaskan begitu saja sama seorang Adam. Dan berhasil menuai karena seorang Rasha. Abak sendirian. Gak bisa kemana-mana. Rian bakal coba digunakan. Dan sudah akan terkurung kali ini. Tumbang sudah 1-0 untuk Onyx Olympus. Iya, lagi-lagi seperti yang kita prediksikan di awal-awal, core-nya di pistol round aja dia nggak beli G18, dia langsung belinya granat 1 dan bawa senjata common ya, bawa USP doang gitu loh. Sementara dari Abak itu sendiri dia beli jamur 2 kali ya. Iya. Ataupun nyampe di 300 koin dan dia hanya menggunakan Orionnya, tapi USP-nya tidak bisa berimpact penuh dan satu ledakan dari Crime MKS. Nah ini yang bahaya, yang barusan sudah terbukti 2 orang dipaksa turun dan hancur setupnya. Itu 2 orang yang tadi buru-buru naik zipline dan ngambil posisi itu dan udah ketahuan sama Crime MKS secara langsung gitu loh. Kalau misalkan kondisinya itu bukan di pistol round, mungkin di round kelima ketika Wings punya AWM ngelewat pakai zipline kayak begitu, salah satu bisa kena headshot juga mungkin. Iya bener juga sih harusnya. Nah itu yang harus bisa lebih diperhatikan lagi untuk melakukan pergerakan cepat. Menarik sekali, Wings sudah mendapatkan VSK-94 dan hanya menggunakan 1 buah helm, sementara Crime lihat dia hanya berbekal 1 granat lagi, bahkan dia nggak beli helm, dia nggak beli vest juga, bahkan senjata pun masih menggunakan senjata sebelumnya. Apa dibekali sama mini Uzi gitu sama temennya, atau memang cuma bawa USB doang sampai detik sekarang. Artinya akan selalu berusaha untuk memainkan momentum, dan clue-nya yang harus bisa jadi satu hal yang sangat menjawab pergerakan dari Onyx Olympus akan seperti apa. Sayangnya Abax tadi sudah terlempar dan sekarang ada momentum diciptakan. Rasha berhasil dijatuhkan dan bahkan kali ini pembalasan coba dilakukan. Masuk ke arah dalam, Kocel Casey-nya menyala. Kocel harus flow sekarang. Sayang sekali Kocelnya tumbang, menyisakan Abax sendirian saja. 2-0 untuk Onyx Olympus. Ada apa gerangan? EVOS Divine harus terkurung terus-menerus ya. Gue bisa ngeliat EVOS nih gak bebas banget di dalam kondisi mereka yang coba untuk memulai setup duluan loh. Onyx Olympus lihat nggak perlu banyak effort. Mereka sadar mereka bakal dicari. Mereka sadar intensitas yang coba dilakukan EVOS ini kencang banget karena mereka. Jadi Onyx Olympus cukup melakukan setup biasa aja. Kemudian pada saat para penggawa EVOS yang sudah terlanjur masuk ke area dalam, mereka bakal setup balik. Dan itu tadi kelihatan bagaimana seorang Kocel nggak bisa memberikan follow up walaupun udah mendapatkan 1 orang. Langsung ditutup dengan Glual. Akhirnya Kocel terpisah dengan 2 kawan yang berada di luar. Selesai dari EVOS Divine 1 per 1 dimakan begitu saja. Dan kita akan lanjut ke area Matside yang kali ini juga akan coba di setup jauh lebih lambat. EVOS kali ini tidak terlalu kencang, tidak terlalu cepat. Abax terbaca dari segi posisi MP5 di tangan. Sudah akan ada Adam dengan mini Uzi yang coba untuk memberikan pengintaian terus-menerus. Masih ditunggu dan dicari informasinya. Abax coba untuk memasak sebuah granat. Tidak bisa mengenai siapapun, dihindari oleh seorang Adam. Kelihatan di sisi atas ada 1 punggawa yang bergerak. Otomatis entah tembakan balasan atau lemparan frag grenade akan diprediksi oleh seorang Adam. Turun, membuat dirinya selamat dan tidak terkena apapun. Acha
harus bersabar terlebih dahulu. Dan Wings juga masih belum menemukan momentum dia mendapatkan free hit. Para penggawa dari EVOS sadar betul mereka tidak boleh main di area open field. Cukup beresiko dengan adanya seorang Wing yang akan terus mengintai. Sudah kelihatan juga setup demi setup mulai dibaca. Dibalikin juga tembakan. Orion bakal coba untuk dia penap terlebih dahulu. Abak kali ini sudah membuka satu skillnya. Informasi yang mahal untuk Olympus. Zona akan mendorong EVOS. Mau nggak mau EVOS harus bergerak satu arah kali ini. Dan bakal coba ditunggu oleh dua orang sekaligus. Ada tembakan bola dari sisi atas juga. Hati-hati abang seperti pada posisi cukup fatal. Namun Wings juga diberikan tembakan balasan. Tapi Raja tumbang duluan dia. Ada abang juga yang bakal membalaskan walaupun dirinya harus terjatuh. Adam juga harus terjatuh kali ini. Lihat bola coba dilakukan dengan adanya Crime yang ternyata terlihat sendiri. Dan berhasil diambil sama seorang Kocel juga. Wings sendirian. Apakah bisa unggul kali ini dalam kondisi by one? Jarak dekat, Kocel, satu jam dengan Bison, masih bisa digocek dan ditutup 2-1. EVOS Divine mulai menyusul. Yes, dan cukup rugi sekarang untuk Wings karena dia sudah menghabiskan 2 round untuk membeli 2 kali senjata sniper atau VSK-94 dan mungkin sekarang hanya akan dapat 1 dan 1 senjata tadi yang diamankan oleh Kocel itu harusnya udah bisa jadi diambil dan jadi milik untuk seorang Rasyah dari double VSK-nya. Dan Wings sekarang menggunakan 1 senjata AWM-nya. Sayangnya tadi bagaimana pergerakan dari Onyx Olympus yang sudah bisa berhasil untuk melockdown posisi dari EVOS Divine. Eksekusi terakhirnya yang sedikit gagal. Dan sekarang inisiasi coba dilakukan tepat sekali dari Onyx Olympus beserta dengan EVOS Divine saling tukar ledakan. Flash freeze terlalu jauh. Onyx Olympus bermain begitu cepat sekarang. Namun masih belum ada satupun korban yang terjatuh. Terhalang duel tapi lihat berani sekali dengan Orion yang sudah dinyalakan. Turun bawah ke playset dia. Casey-nya connect, memberikan sebuah heal dan membuat kali ini Onyx Olympus masih bisa merasa cukup aman kembali. Adam sudah terkena sebuah tembakan yang juga datang menuju ke dalam tubuhnya dan akan terus dicari tangan seorang Abak dengan covering dari rekan-rekannya. Sayang kali ini 1 orang dari Onyx Olympus harus terjatuh. Lihat EVOS Divine bergerak putar menuju ke sebelah kanan dan akan menyerang dari 1 arah. Sayangnya Wings juga tumbang dan sekarang menyisakan Prime MKS sudah berhasil di-revive tapi 1 buah headshot dengan disertinggalnya bahkan tertumbangkan lagi. Wings tersisa sendirian harus melawan 2 pemain dari EVOS Divine. AWM yang akan sia-sia dan akan menjadi pilih dari seorang Rasyah lagi. 2 sama. Ini mulai nggak kedayung nih, orang depannya nih harus putar otak sih dari Onyx Olympus. Oke lah, Crime sama Wingsnya beberapa kali dapat posisi nembak free hit gitu ke para penggawa EVOS Divine. Tapi pada saat 2 orang depannya nggak bisa nahan, Adam dan juga Siro cepet banget tumbang ya. Momentum 2 orang belakang udah pasti bakal hilang. EVOS Divine sadar akan celah tersebut. 2 orang yang berada di area depan harus diburst habis-habisan, harus digas habis-habisan supaya jalan menuju ke area belakang benar-benar terbuka. Di sisi lain, mereka juga punya Aca yang bisa memberikan backup dengan sangat-sangat baik di beberapa momentum. Kita akan lanjut lagi. Kita akan memulai kembali kali ini untuk perebutan round selanjutnya. Setup coba dilakukan oleh keduanya. Ray juga sudah membawa Viaska kali ini dengan adanya posisi berada di garis terdepan. Tapi tetap Viaska bakal menjadi senjata andalan dari seorang Ray. Abax bakal datang dari area yang berbeda. Informasi coba dicari sama seorang Ray demi bisa mendapatkan informasi. Ray akan menjadi garda terdepan. Para penggawa Onyx Olympus tidak mau melawan kesalahan hal yang sama dan mereka sadar akan kesalahan yang berulang kali mereka lakukan. Udah 2 kali berturut-turut orang depan gak kuat nahan, akhirnya mudah banget kejebol. Ini orang depannya mau gak mau harus dikuatin dan fokusnya adalah untuk melindungi orang depan, bukan untuk mendapatkan 1 poin eliminasi. Ngadu sama sniper lawannya karena itu juga akan berbalik ke arah mereka. Rasyah masih menunggu, posisi udah mulai terbaca. Crime kali ini kalau posisinya terbuka, coba untuk duel dengan membuka sebuah granat. Udah pasti bakal dihajar jika sama seorang Rasyah di sana. Flash freeze yang cukup banyak juga sudah mulai dibuka. Beberapa momentum masuk ke Abax kali ini meledakkan 1 orang Wings. Sekarang Wings gak dapetin momentum. Crime juga bakal coba di-take down, langsung di-press habis dari 2 arah sekaligus. Adam coba untuk diincar. Ray datang memberikan bola bantuan dan berhasil dari sisi tengah. Dapetin 1. Adam tidak mampu bertahan. 3, 2. Dikandangin balik, benar-benar dibongkar posisinya dari seorang Wings sebelum zonanya
menutup mengenai ke arah Wings. Karena gue yakin Wings sangat merasa aman sekali karena tidak ada serangan lebih dari 20 detik ke arah dirinya dari arah belakang atau dari arah sebelah kanan. 20 detik dia merasa aman, tapi ketika zonanya menyusut, granat yang connect ke arah Wings, yang mana Wings harusnya bisa follow up karena teman-temannya masuk ke dalam zona selanjutnya. Dia harus pecah fokus dulu, dia harus buka glue wall dulu, dia harus reset dulu. Sementara serangan datang dari arah belakang dirinya dan juga datang dari depannya. Itu yang membuat posisi dari Onyx Olympus cukup terpisah atas ulah dari seorang Abax yang tiba-tiba datang dari arah belakang. Dan sekarang area Reflex, pertempuran klasik yang akan dimulai di arah luar terlebih dahulu, saling bertukar flash freeze untuk membuka Joseph dari kedua tim dan masuk menuju ke arah dalam. Satu granat sudah disiapkan oleh seorang namun masih belum bisa melukai ke arah satu main. Dan akan masuk kali ini satu orang. Ray berhasil dijatuhkan, tapi Crime terlalu santai, tapi Abax juga tertembak dari arah berbeda. Rasya juga melihat keberadaan seorang Wings. Akan sangat berimpact sekali posisi seorang Rasya yang jauh sekali berada di belakang. Dan Onyx Olympus coba melakukan selamatan terlebih dahulu, dan kali ini tertumbangkan lagi. Meskipun kali ini Onyx masih bisa untuk melakukan sebuah aksi penyelamatan. Dan Kocel harus sedikit tergigit zona. Agak terpisah sendirian kali ini. Satu hit terkena, bahkan Crime tumbang di sana. Adam coba pasang glue, masih bisa tolong lebih, tidak, ternyata 3 tumbang dari Onyx Olympus. Keadaan akan berbalik dan Wings sendirian bersama seorang Rasya akan 1v1 dan Rasya menutup perjalanan dari Onyx Olympus kali ini. Triple kill dari seorang Aca, si manis dari EVOS. Benar-benar luar biasa ya. Bagaimana ternyata triple kill. Tadi kondisinya 3 lawan 2 teman-teman, dan posisi dari Aca yang dapetin 2 anggota sekaligus itu ngerubah segalanya. Kocel jadi bisa mendekat dan memberikan impact pertarungan yang jauh lebih impactful lagi. Tidak tertahan di area belakang. Tapi kawan-kawan dari Onyx Olympus harusnya sadar betul akan kekuatan lini belakang dari EVOS Divine, dan mereka harus mencari cara, mencari celah bagaimana Onyx bisa menghancurkan lini belakang dari EVOS Divine. Oke, kita akan lanjut lagi, bersiap di area Raumtopia kali ini. Sisi atas, siapa yang bakal coba dipegang? Crime-nya tumbang, tapi Wings masih berhasil memberikan damage, namun belum ada yang tertumbangkan. Adam juga harus terjatuh. 2 orang Zero juga terlampau jauh, tidak bisa kemana-mana, tetap harus tumbang. Dibacain sama 2 orang sekaligus, diburu sama 2 orang sekaligus, ketahuan main misah, langsung dicari. Ya ampun, ini udah sulit banget buat Onyx Olympus, mengingat dari segi posisi 2 anggota dan berada di area pojokan, terpaksa harus melakukan moving. Mengingat zona juga akan bergerak mengurung karena mereka lemparan granat dari seorang Abax masih belum menaik siapapun, tapi Rasya kali ini masih mengintai di area seberang dan menunggu satu kepala kelihatan. Tembak coba dibuka, belum mengenai sasaran, berhasil dihancurkan dari beberapa keluar dan berhasil dipaksa untuk bergerak juga dari Onyx Olympus, namun menerima damage dari 2 arah sekaligus, membuat mereka pun harus tumbang satu persatu. Tidak bisa memberikan perlawanan 5-2 kali ini. Oh my god, oh my god, oh my god. Dibalikin loh keadaannya. Di awal ketika Onyx Olympus gagal melakukan eksekusi ketika mereka berhasil mengurung pergerakan dari EVOS Divine, setelah kejadian itu terjadi semuanya berubah. Bener-bener sekarang EVOS Divine gak ngasih kesempatan gerak luas untuk Onyx Olympus, padahal mereka udah mulai coba buat ambil decision yang lain dengan cara berpisah 2 pemainnya menuju ke arah yang berbeda dari seorang Wings dan juga Crime MKS. Tapi justru malah hal tersebut yang membuat EVOS Divine bisa semakin mudah untuk eksekusi orang depannya terlebih dahulu dihadapi dengan orang depan, lalu sisa 2 orang belakangnya itu dihadapi dengan 2 orang belakang lagi dari EVOS Divine. Tapi sekarang satu pemain dari EVOS sudah berhasil ditumbangkan, lemparan granat menuju ke arah dalam dari seorang Crime masih gagal untuk bisa mendapatkan 1 main. Crime pun terluka kali ini. Ray berada di belakang bersama dengan 1 orang rekannya. Connect Casey, sekarang seorang Kocel yang bahaya sekarang sudah dapat lawan 1 main dari Onyx Olympus. Kembali ledakan refleksi buat KS sulit untuk bergerak. Jadi perlu seorang Kocel terkena juga pemain dari bagian atas, sudah dihancurkan juga dari arah wallnya. Dan Wings bersama Crime masih ada di satu tempat yang sama. Gimana kalau misalkan granat masuk ke arah 2 pemain ini akan sangat berbahaya sekali. Kalau misalkan Kocel bisa memberikan ledakan yang menuju ke arah 2 pemain yang sudah terdeteksi sebelumnya dengan 2 AWM yang digunakan oleh Onyx Olympus. 1-3 dari
formasi yang akan coba digunakan dan akan memaksa siapapun untuk turun menuju ke arah bawah seperti yang terjadi di game pertama tadi. Dalam fusion namun masih belum ada korban lagi. Dan EVOS akan bermain lebih sabar menunggu momen yang gagal dari Onyx Olympus mencari celah. Masih belum terkena tembakan dari seorang Kocel. Sekarang saatnya zona aman akan bergerak. Coba dibuka jalannya. Masuk lebih dalam. Perlahan tapi pasti. Dua gol dibuka dan akan ledakan. Diberikan satu tembakan yang connect juga ke arah Onyx Olympus. Ledakan yang masih belum berimpact dari seorang Kocel. Tapi Ray sudah siap siaga untuk menunggu di bagian bawah. Bersama dengan seorang Rasya yang sedang mengendap-endap. Pelan tapi pasti dan Ray akan membukakan jalannya. Dia akan memancing pergerakan dari Onyx Olympus untuk masuk menuju ke arah dirinya. Dan oh my god, ini dia Rasya berhasil merupakan satu main. Ini akan membuat satu buah delay. Yang mana kali ini satu pemain juga Zero berhasil diketahui posisinya. Sayang sekali 2-3 momen terbuang dari Onyx Olympus sampai akhirnya 6-2 ditutup oleh EVOS Divine.